Baik, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada asas dalam pengelolaan arsip. Yang kedua, hidup siklus arsip. Yang ketiga, peminjaman arsip. Yang keempat, tugas bagian arsip dan kendalanya. Dan yang terakhir, sistem arsip elektronik. Baik, yang pertama itu ada asas dalam pengelolaan arsip. Nah, di sini ada teori dari Sadarmayanti dalam Priyansa. Di sini terdapat 3 asas. Yang pertama, asas sentralisasi, yang kedua, asas desentralisasi, dan yang ketiga, asas gabungan. Nah, asas sentralisasi ini melibatkan pengelolaan arsip di satu unit khusus. Sedangkan asas desentralisasi melibatkan pengelolaan di unit-unit terpisah dalam organisasi. Dan yang terakhir, asas gabungan merupakan kombinasi dari kedua asas tersebut dengan sentralisasi pada sistem dan prosedurnya, kemudian pada desentralisasi berada di pelaksanaan di unit kerjanya. Kemudian yang kedua, hidup siklus arsip. Dalam hidup siklus arsip ini terdapat 2 poin. Yang pertama, penciptaan dan penerimaan. Yang kedua, peminjaman. Yang pertama ini, dalam penciptaan dan penerimaan arsip dinamis inaktif adalah langkah awal krusial dalam pengelolaan arsip. Menurut teori, penciptaan arsip dilakukan oleh unit pengolah dan kemudian dipindahkan ke unit kearsipan melalui prosedur tertentu. Kemudian pada peminjaman arsip dinamis inaktif adalah kegiatan penting yang melibatkan pencarian dan penemuan arsip berdasarkan permintaan. Menurut Kepala Lembaga Administrasi NKRI nomor 16 tahun 2019, peminjaman arsip harus mengikuti prosedur yang jelas, termasuk persetujuan pejabat arsip dan pencatatan dalam buku. Nah, kemudian pada poin ketiga yaitu penyimpanan arsip. Di sini dalam penyimpanan arsip terbagi menjadi 2. Yang pertama, prosedur penyimpanan arsip. Prosedur penyimpanan arsip dinamis inaktif melibatkan penyimpanan yang aman dan teratur. Menurut Mulyono, prosedur penyimpanan mencangkup penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali arsip. Andri menambahkan bahwa arsip inaktif harus disusun secara berurut berdasarkan nomor box. Kemudian yang kedua, pada sistem penyimpanan arsip. Nah, sistem penyimpanan arsip ini melibatkan pengaturan arsip secara logis menggunakan metode seperti abjad, nomor, atau subjek. Priyansa dan Mulyono menyarankan penggunaan berbagai sistem penyimpanan. Kemudian materi selanjutnya ada tugas bagian arsip dan kendalanya. Nah, tugas-tugas spesifik bagian arsip di sini ada beberapa, diantaranya menerima, mengelola, menyimpan, melestarikan, dan memberikan layanan akses terhadap arsip statis dan arsip inaktif. Kemudian melaksanakan pengelolaan arsip dinamis, termasuk penilaian, pemindahan, dan pemusnahan arsip inaktif sesuai jadwal retensi. Selanjutnya, menyusun kebijakan, norma, standar, dan pedoman teknis pengelolaan arsip serta melakukan koordinasi dan pembinaan kearsipan di seluruh unit kerja terkait. Selanjutnya, melakukan pelaporan, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip dan melindungi, menyelamatkan arsip dari kerusakan dan bencana beserta melakukan autentikasi arsip statis. Terakhir, menyusun daftar arsip inaktif, jadwal retensi, dan menata data arsip serta membangun jaringan informasi kearsipan. Kemudian pada kendala yang sering dihadapi bagian arsip antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman pegawai tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik, keterbatasan sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang memadai termasuk sistem informasi kearsipan elektronik, tantangan dalam pelaksanaan pemusnahan arsip yang tepat waktu dan sesuai prosedur, dan kesulitan dalam pelestarian
arsip statis yang rentan terhadap kerusakan fisik dan bencana. Kemudian koordinasi dan pengawasan yang belum optimal di seluruh unit kerja terkait kearsipan. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, bagian arsip berperan penting dalam menjamin kelancaran administrasi dan dokumentasi organisasi melalui pengelolaan arsip yang efektif. Namun perlu mengatasi kendala-kendala teknis dan sumber data agar fungsi kearsipan dapat berjalan maksimal. Kemudian materi terakhir yaitu sistem arsip elektronik. Nah, di sini arsip elektronik berasal dari dua kata, yaitu arsip dan elektronik. Arsip sendiri berasal dari bahasa Yunani, archivum, yang artinya adalah tempat untuk menyimpan. Arsip juga mengadopsi istilah Belanda, yaitu archief, yang artinya mirip dengan archivum. Artinya, arsip ini adalah sebuah warkat yang disimpan dalam wujud bisa selembar surat, kwitansi, data statistik, film, kaset, CD, dan juga sebagainya. Sementara itu, elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, serta hal atau benda yang menggunakan alat dan dioperasikan menggunakan alat, serta mempergunakan manfaat teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Sehingga jika diartikan, arsip elektronik merupakan informasi yang direkam dan juga disimpan ke dalam media elektronik dalam wujud digital. Biasanya ada beberapa dokumen yang bisa diarsipkan secara elektronik, diantaranya mulai dari tulisan, gambar, suara, rancangan, foto, dan lain sebagainya.